Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita belajar bagaimana kita menggali potensi diri kita lewat pertumbuhan kepribadian. Untuk mengalami pertumbuhan kepribadian, kita perlu merenung, melakukan perenungan. Dan apa kekuatan dari perenungan tersebut? Saat ini kita tiba di 4I. Saat kita meluangkan waktu untuk berdiam diri sejenak, gunakan 4I. Yang pertama adalah investigasi. Ada sebuah lelucon dangkal tentang dua orang pria yang diberikan pekerjaan untuk membersihkan sebuah kandang. Pupuk kandang menutupi hingga pergelangan kaki mereka. Dan salah seorang berbicara kepada rekannya, pasti di sini ada seekor kuda. Hal seperti itu mengungkapkan bahwa beberapa hal di dalam kehidupan memang jelas seperti lelucon tadi. Tapi ada banyak hal yang butuh perenungan untuk memahaminya. Banyak hal di dalam kehidupan membutuhkan kemampuan kita seperti seorang detektif. Ilmuwan besar Galileo mengatakan hal tersebut. Semua yang disebut kebenaran mudah untuk dipahami begitu kebenaran itu ditemukan. Intinya adalah menemukan kebenaran tersebut. Untuk menemukan kebenaran dibutuhkan investigasi. Jadi guys, sahabat Mr. Sorchan, berdiam diri sejenak bukan sekedar memperlambat aktivitas untuk menikmati kehidupan. Maksudnya di sini adalah berhenti dan benar-benar mencari tahu. Itu biasanya menuntut seseorang untuk mengajukan pertanyaan. Di segmen berikutnya kita akan belajar pertanyaan-pertanyaan untuk meningkatkan kesadaran diri. Jadi satu hal yang perlu diingat guys, sahabat Mr. Sorchan, bahwa pertumbuhan yang terus-menerus terjadi sebagai hasil dari pengalaman hanya mungkin terwujud bila kita menemukan wawasan dan kebenaran di dalamnya. Dan itu didapat dengan investigasi. Lalu I yang kedua, inkubasi. Inkubasi adalah mengambil pengalaman hidup dan menaruhnya dalam sesuatu yang ada di dalam pikiran untuk membuatnya masak secara perlahan-lahan. Itu mirip dengan meditasi. Itu sama dengan sisi lain dari doa. Ketika kita berdoa, kita sebenarnya sedang berbicara kepada Tuhan. Ketika kita bermeditasi, kita mendengar suara daripada Tuhan. Inkubasi adalah mendengar dan mempelajari. Di situ kita bisa memasukkan beberapa kutipan, beberapa ide ke dalam panci mental kita untuk membiarkannya berinkubasi, untuk membiarkannya matang dan masak. Itulah inkubasi. Lalu yang ketiga adalah iluminasi. Jim Rohn berkomentar, setiap malam Anda
seharusnya memutar ulang kaset rekaman berisi performa Anda. Hasilnya seharusnya entah memuji atau mencambuk Anda. Yang sedang dibicarakan di sini adalah iluminasi. Ini adalah saat-saat aha, oh dalam kehidupan kita, di mana kita mengalami pencerahan saat kita mengalami kesadaran dan wawasan secara tiba-tiba. Ini adalah saat ketika bola lampu dinyalakan. Tidak banyak hal dalam hidup yang lebih bermanfaat dibanding saat-saat seperti ini. Banyak dalam kehidupan ini iluminasi baru, pencerahan baru, kalau kita meluangkan waktu untuk investigasi terhadap suatu ide dan kemudian mengizinkan untuk berinkubasi beberapa saat dalam satu periode. Namun, saat-saat seperti itu adalah upah atas waktu dan upaya yang telah kita sediakan untuk berdiam diri sejenak dan merenung. Lalu masuk ke I yang keempat, ilustrasi. Sebagian besar ide mirip dengan kerangka. Ide-ide tersebut memberikan struktur yang baik, namun membutuhkan daging di atas tulang belulangnya. Ide-ide tersebut belum memiliki substansi, dan sebelum ide-ide itu mendapatkannya, semuanya tidak begitu bermanfaat. Misalnya, seperti apa sebuah pidato kalau tanpa ilustrasi yang baik? Itu hanyalah garis besar yang datar-datar saja. Akan seperti apa buku yang tidak memiliki ide yang dikembangkan? Atau buku yang berisi kisah-kisah yang menarik dan kutipan-kutipan yang mengilhami? Buku tersebut jadi membosankan. Mengilustrasi adalah proses menambahkan daging pada ide-ide. Seorang penulis dan juga petugas kebakaran, Peter M. Leschak, percaya kita semua adalah penonton televisi, penonton di smartphone kita, penonton jarum jam atau lalu lintas di jalan raya lah, sehari-hari begitu. Tetapi tidak banyak yang menjadi pengamat. Semua orang sedang melihat, tidak banyak yang sedang memperhatikan. Itu benar. Pernyataan dari Peter Leschak ini benar, bahwa itu berlaku untuk semua orang-orang yang menemukan tempat untuk merenung dan sengaja berdiam diri sejenak untuk mengizinkan pembelajaran mengejar mereka. Jadi, kalau kita menyediakan waktu, lalu kalau kita menyediakan tempat, meluangkan waktu dengan sengaja untuk berdiam diri sejenak dan merenung, maka sebenarnya kita mengizinkan pertumbuhan, mengizinkan pembelajaran mengejar kita. Salam untuk menyediakan waktu dan juga menyediakan tempat berdiam diri dan merenung. Dan juga salam untuk menggali potensi diri kita lewat pertumbuhan kepribadian, dan tentunya salam sehat dan tetap melakukan protokol kesehatan. Dari saya, Mr. Sorchan.